Oke, selamat siang ya. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-15. Nah, pertemuan 15 ini ada kisi-kisi ujian akhir semester. Ini bisa kalian lihat sendiri di flash disk atau di Google Drive ya. bit.ly PBOL 2022. Nah, kurang lebih seperti inilah soalnya UAS kita nanti. Ini kisi-kisinya, tapi kisi-kisinya 80% mirip sama UAS nanti. Jadi silakan aja dipelajari. Kemudian ini ada soal kisi-kisi. Nantinya kalau yang offline ada name namanya itu kalian tulis di Tulis di kertas soalnya. Kemudian tinggalkan di laptop pribadi atau laptop kampus ya. Nanti saya akan koreksi. Yang pakai laptop pribadi saya prioritaskan biar bisa cepat-cepat pulang ya. Nah, untuk waktu pengerjaannya 90 menit sebenarnya, tapi bisalah saya undur 100 menit gitu ya. Nah, intinya usaha semaksimal mungkin. Kemudian sifatnya itu open book, artinya codingannya sama soalnya itu kalian wajib print ya. Wajib di print, di fotokopi atau tulis tangan, terserah kalian lah. Nah, minimal yang di print itu yang kisi-kisi UAS sama codingannya. Itu minimal. Kalau mau nulis misalkan if, operator segala macam, tulis saja bawa buku catatan ya. Jadi nanti tidak boleh buka handphone. Dan juga tidak boleh buka file yang bisa di copy paste. Itu ya. Oke, makasih nak ya. Bukan pena saya ya. Nah, nggak tahu ya. Jadi nggak boleh copy paste, nggak boleh open project. Yang online nanti juga akan saya cek ya. Jadi jangan berbuat curang lah. Mohon yang jujur. Nah, ini ada soalnya. Bisa dibaca sendiri. Nanti saya akan langsung jelaskan sambil saya kerjakan. Ini ada namanya. Kemudian ada tips triknya. Intinya jangan nyontek, jangan curang ya. Jadi yang nyontek, yang ngasih contekan dikurangin nilainya. Itu. Kemudian yang hanya ngetiknya sesuai kisi-kisi doang, nggak ada perubahan, nggak ada modifikasi, nilainya lebih kecil ya daripada yang ada usaha ngemodif sesuai permintaan soal. Nah, begitu juga misalkan kalau waktunya sudah hampir habis, silakan aja telat 5 menit 10 menit itu ya, selama kalian tahu apa yang diperbaiki atau dikerjakan. Itu ya. Nah, yang nyontek akan saya ubah saya bikin nilainya 40 45. Kemudian yang ngasih contekannya misalkan sampai ada 5 orang, 6 orang nyonteknya sama, bisa jadi nilai kalian juga ikutan 40 45 ya. Jadi mohon yang jujur. Karena kelas lain kemarin itu saya berikan nilainya yang nyontek 40 45, ya usaha meskipun dia kurang bisa, nilainya 60-an gitulah. Jadi mohon kejujurannya ya. Nah, itu aja tuh soalnya. Oke, biar nggak lama-lama, saya langsung aja bikin ya. Kalian buka J Creator. Kalau belum ada, install dulu. Nah, kalau mau pakai laptop sendiri pas ujiannya silakan aja, tapi pastikan udah jalan ya, udah ada JDK-nya, udah ada J Creator-nya. Jangan baru install pas kalian ujian. Tuh ya. Buka aja. Ada di Google Drive, lokasi softwarenya. Nah, kalau sudah selesai, pastikan kalian new file ya. New file. Waalaikumsalam. Yo, masuklah. Absen ada di depan, materinya ada di depan juga, ambil aja nak ya. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, Java class, main class. Next. Nah, kemudian kalian baca soalnya. Soalnya minta kayak gini. Name L Tommy. Name L Tommy. Ada nggak? Ada ya. Nah, kalau belum ada bikin aja. Ini biar filenya nggak mencar-mencar. Bentar, oke. Kemudian jangan lupa, bentar ya, saya pause dulu. Nah, kalian lihat permintaan soalnya. Soalnya minta kisi UAS PBO underscore name. Kalian bikin berarti kisi UAS PBO name.
Itu ya, Java. Nah, kalau sudah selesai, di finish. Ini udah saya rekam. Oke, lanjut ya. Nah, jika sudah selesai, silakan kalian ikuti yang ada di codingan ini. Ketik aja dari atas ke bawah. Cuman saya akan jelaskannya step by step ya. Nah, yang ini saya hapus saja dulu. Oke, nah gitu dulu. Kemudian jangan lupa, yang pertama-tama kita baca soalnya dulu ya. Ada 7 label, 2 text field, 1 combo box, 3 radio button, 3 checkbox, 1 tombol. Nah, itu udah saya kasihin. Tapi awal mulanya sama kayak biasa ya. Kalian import dulu. Import apa? Ini rekamannya akan saya kasih juga ya nanti di YouTube. Import Java awt event bintang. Kemudian import Java awt biasa sama Java X swing. Ini sambil saya jelaskan, sambil kalian ngetik juga. Yang offline silahkan ya. Intinya wajib ada kisi-kisi nanti. Kalau nanti kalian nggak melakukan kisi-kisi, kalian ujiannya hau-hau atau ingel-ingel, nanti nilainya juga ingel-ingel ya. Nah, nilai UASnya sekaligus nilai tugas. Jadi mohonnya serius. Itu ya. Nah, sudah selesai yang 3 ini, baru kalian bikin kelas CLS frame kayak biasalah. Biasa ya, ada kelas CLS frame. Kelas. Waalaikumsalam Bujang. Absennya ada di depan ya, kalau nggak absen apalah. CLS frame extend JF rame kurung kurawal enter. Itu. Jadi biasanya saya tidak bikin codingan event dulu, saya bikinnya yang desain dulu. Jadi bikin aja kayak gini. Kemudian kalian lihat ada berapa komponen? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Label, text field, combo box, 3 radio, 3 checkbox, 1 tombol. Kemudian jangan lupa ada namanya kontainer ya. Jadi ini ada saya revisi source code-nya. Jadi source code-nya itu nggak ada private lagi ya. Oke, Ukti silahkan duduk. Cari aja tempat kosongnya atau laptop pribadi. Container. Nah, namanya terserah juga, terserah kalian. NEW container kurung titik koma. Kemudian kalian lihat ada berapa text field, ada berapa combo box segala macam ya. Nah, melihatnya di mana? Melihatnya di sini. Jadi ada berapa? Kalau saya biasanya saya bikin dulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 label, berarti bikin aja J label. Untuk namanya terserah ya, boleh LBL1, boleh juga LBL JDL, terserah kalian. Kalau saya biar nggak lama-lama saya pakai LBL1 aja. NEW J label. Kemudian nah, ini ada name Lukas Tommy. Itu kalau saya mintanya kayak gitu, kalian ubah juga name kalian, nama kalian, bukan name saya Lukas Tommy lagi. Itu ya. Nah, jadi sesuai sama permintaan. Kalau ada name nama, gunakan name nama kalian sendiri. Kemudian kalau udah selesai, kita bikin label-label lainnya. Label-label lainnya seperti entry pembelian. Kemudian ada juga nama barang segala macam ya. Untuk nama objeknya terserah nanti pas ujian ya. Suka-suka kalian aja. Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini nama barang. Kalian lihat nama barangnya enggak terlalu mepet-mepet banget sama yang kiri. Berarti dia ada spasi kurang lebih 3. Ya, silakan Ukti. Nama barang. Kemudian ada juga
harga, banyaknya diskon. Harga, banyaknya diskon. Ini sambil itu ya, kalian kerjain juga karena nanti akan saya cek. Intinya kalau nggak selesai, tidak boleh pulang. Apalagi yang nggak ada laptop ya. Kalau ada laptop mungkin bisa dikerjain di rumah. Intinya yang nggak ada laptop jangan bertingkah. Oh, bikin. Tuh ya. Jadi ada 7 label, sudah saya bikin semua. Kemudian ada 2 text field. J text field. J text fieldnya terserah, saya kasihnya txt nama. Saya kasih panjangnya 10 aja. Nah, kemudian ada juga harga. Saya kasih txt harga. Text fieldnya 15 saja atau 10 aja nggak apa-apa. Nah, jadi udah ada 2 text field ya. Udah ada sesuai ini, text field. Boleh kosong, boleh ada angkanya. Kemudian kita lihat juga ada combo box ya. Satu combo box. Combo boxnya stylenya bisa kayak gini. Combo boxnya stylenya bisa kayak gini ya. Ada langsung tembak. Langsung tembak ini biasanya kayak Prodi, TI, SI, MI gitu. Kalau ada perulangan ada banyak 1 sampai 10, 1 sampai 20 itu pakai bawah aja, pakai jarak kayak gini. Kalau mau pakai yang cara nembak, misalkan TI, SI, MI pakainya kayak gini ya. Nah, saya lanjut aja. Kemudian saya lanjut yang di sini ada combo box. Berapa nak? Oke, kasih ya, taruh aja. Combo box kita kasih namanya CMB QTY. Isinya kosongin aja dulu sesuai ini ya. Karena ini banyaknya apa ya namanya ya? Iya, ukti silakan. Ini karena ini banyaknya kita pakai perulangan, saya skip dulu. Kemudian ada juga diskon. Diskonnya itu radio button ya, ada 3. Tidak ada 5%, 10%. Jadi kalian bikin aja J radio button. Kemudian saya bikin RD kosong ya. Ya udahlah, terserah. RD disk kosong boleh. New J radio button kurung tidak ada titik koma. Itu dulu ya. Tidak ada true. Nah, copy paste aja. Kemudian kita bikin yang ada 5%, 10%. Itu kalian bikin diskon 5, diskon 10. Yang satunya 5%, satunya 10%. Tuh ya. Kemudian kita lihat tidak adanya biasanya langsung. Oke, silakan yang cari yang komputer jalan ya atau laptop sendiri. Ada true. Nah, untuk radio button seperti saya katakan kemarin itu harus ada grup ya. Jadi bikin grupnya. Untuk flash disk ada di depan kalau butuh, kalau enggak silakan download di handphonenya. Grup sama dengan new button group titik koma. Tuh. Jadi harus ada grupnya juga. Oke, silakan ya. Cari aja tempat kosong yang bisa jalan. Harus ngetik ya. Jangan saya lihat enggak ngetik nanti UASnya enggak bisa, saya bikin 0 nanti. Jangan bertingkah. Oke, saya lanjut. Kemudian ada juga checkbox. Checkboxnya ada 3 juga, yaitu piring, CH piring, kemudian ada juga sabun permen.
Nah, sabun sama permen, sabun sama permen. Kemudian ada juga satu tombol ya. Karena ada satu tombol bernilai tampil, bikin aja J button btn tampil sama dengan new J button tampil. Itu ya. Nah, itu dulu berarti kita sudah bikin 7 label, 2 text field, 1 combo box, 3 radio button, 3 checkbox, 1 tombol. Itu dulu. Sesuai ini ya. Nah, kemudian barulah kita lihat layoutnya. Nah, kalau kalian lihatnya kayak gini, ini artinya ada panel utara, panel barat, panel tengah, sama panel selatan. Nanti pas UASnya juga saya menggunakan border layoutnya. Bisa ada utaranya nggak ada, bisa selatannya nggak ada, nanti sesuaikan sama soal aja. Nah, untuk sementara saya bikin ada 4 dulu, 4 panel. Jadi tambahin aja panelnya. J panel, P utara. Saya bikin gini aja. J panel, barat, tengah, selatan. Nah, itu dulu. Terus jangan lupa simpan sesering mungkin ya. Nah, itu dulu. Jadi ada 4 panel, atas, kiri, kanan, bawah. Yang atas itu ada 2. Artinya apa? Artinya dia menggunakan panel. Panel utara ada panel lagi. Panel apa? Kita lihat di sini. Judul 1 sama judul 2. Judul 1 itu menggunakan apa? Flow layout center, sedangkan satunya flow layout yang bagian kiri. Jadi silakan kalian bikin 2 panel. P judul 1, P judul 2. Nah, kemudian ada panel apa lagi? Panel itu biasanya kalau ada itu ya, apa namanya? Panel itu biasanya kalau sebaris itu ada 3 kolom kayak gini sama ini. Jadi ada panel diskon juga. Panel diskon yang 1 baris 3 kolom, panel bonus juga 1 baris 3 kolom. Jadi silakan kalian bikin panelnya juga untuk mereka. Ada namanya panel diskon. Ada juga namanya panel bonus. Waalaikumsalam ya. Langsung aja Ukti. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita lihat juga di sini. Biasanya saya bikinnya dari bikin judul frame-nya dulu ya. Jadi silakan kalian bikin kayak gini. Saya bikin desainnya dulu. CLS frame kurung kurawal enter. Kita bikin super. Nah, kalian lihat ada tulisan apa di sini? Berarti kisi-kisi UAS PBO NIM. Jadi sesuaikan juga sama NIM kalian. Kalau ternyata ada NIM orang lain dan kebetulan sama persis kerjaannya, mohon maaf ya, langsung nggak lulus. Jadi mohon yang jujur. Oh, jadi sesuaikan antara yang screenshot sama yang di super. Tuh, silakan diketik. Kalau nggak ngetik nanti nggak bisa, konsekuensinya tanggung sendiri ya. Kecuali sudah ngetik, udah usaha nggak bisa, saya bisa maklumin lah. Kalau kepetingkah nggak bisa ngerjain, malas nggak bisa, artinya otomatis nggak bisa saya lulusin ya. Jadi mohon usaha rajin. Kalau usaha rajin tetap nggak bisa, nggak tahu apalah. Kalau malas nggak bisa, itu sangat-sangat nyebelin ya.
Oke, lanjutlah. Jadi kita sudah selesai bikin judul. Sekarang kita bagian bikin apa lagi? Ada set default. Kayak biasalah, set default close operation. Ini udah saya jelaskan kemarin. Set default close operation, JFrame, exit on close, titik koma. Kemudian kita bikin size-nya juga. Size-nya ini bisa kalian nembak-nembak angkanya ya. Kalau kekecilan kalian bisa besarin. Kalau kegedean kalian bisa kecilin. Set size 360 sama 250 titik koma. Nah, itu dulu. Jadi kita sudah bikin apa namanya? Frame-nya. Frame sama judul. Kemudian baru kita ngapain? Baru kita apa namanya ya? Kita bikin itemnya. Item dari combo box banyaknya. Nah, untuk di sini sebenarnya banyaknya saya bikin 10, bikin 5 aja ya. Sebenarnya tergantung soal lah. Kalau soalnya misalkan usia orangnya adalah 17 tahun sampai dengan 64, berarti kalian bikinnya 17 sampai 64. Kalau di sini banyaknya saya bikinnya 5 aja biar nggak repot-repot ya. Jadi bikin aja for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, i plus plus. Ini akan menambahkan 1, 2, 3, 4, 5 ke combo box yang banyaknya. Sama kayak yang ini. Sama aja kayak gini. Cuma ini pakai tembak ya. Kalau angka sama angka sebaiknya pakai cara gini. Kalau angkanya berurutan. Kalau angkanya loncat-loncat atau apa namanya ya? Atau bukan angka, misalkan ada prodi, teknik informatika, sistem informasi sama bisnis digital, bisa nembaknya pakai yang cara gini. Saya lanjut aja. CMB QTY add item I. Dia akan menambahkan 1 sampai dengan 5. Kalau misalkan 5 sampai dengan 1, 5 duluan, berarti kalian ubah simbolnya. Ini ya. Tergantung. Ada cara yang kayak gini, ada cara juga yang kayak gini. Tergantung soal lah. Ini menambahkan 1 sampai 5. Yang atas menambahkan 5 sampai 1. Itu ya, udah saya kasih tahu. Nah, ada juga panel utara segala macam. Saya bikin aja dulu. Panel judul. Ini panel judulnya kita lihat dia ke arah kiri. Jadinya dia menggunakan flow layout yang left ya. Boleh left, boleh center aja. Nah, saya lanjut dulu. P judul 1 titik set layout NEW flow layout left. Kalau mau kiri bisa menggunakan left. Titik koma. Kemudian kita apa lagi ya? Oh ya, kita tambahin objek dari P judul 1. Kita lihat label yang judul tadi menggunakan label apa ya, dan ada name-nya LBL 1. Nah, untuk yang kedua sama, kita tambahkan judul 2. Kita lihat tengah nggak? Tengah ya. Jadi entry pembeliannya center. Kemudian entry pembelian ini saya bikin label 2. Atau kalian ikut sini LBL judul, LBL JDL. Itu ya. LBL 2 saya kasih. Nah, itu udah selesai yang bagian atas. Sekarang kita akan bikin yang bagian kiri. Bagian kiri yang nama barang, harga barang, banyaknya, diskon, bonus. Ini kalau kalian lihat ada berapa baris, berapa kolom. Jawabannya adalah 5 baris, 1 kolom. Jadinya pakai grid layout. Jadi P barat set layout
NEW grade layout 5,1 titik koma. Jadi adalah 5 baris 1 kolom. Untuk codingannya bisa kalian download di Google Drive atau di copy dari flash disk ya. Jangan tidak ngetik sama sekali. Kalau nanti nggak bisa, sekali lagi, kalau UASnya nggak bisa, kisi-kisinya kalian nggak ngerjain, berarti kalian nantang ya. Nah, jadi silakan dikerjakan. Oke, kita bikin 5 baris 1 kolom. Yang pertama-tama saya bikin agar P barat ini menambahkan nama barang. Nama barang kalian lihat di sini adalah LBL 34567, berarti LBL 34567 4567 itu sudah selesai. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan. Sebelah kanannya adalah bakso 20.000 5, kemudian ada diskonnya, ada bonusnya. Jadi kita bikin kayak biasa. Ini panel tengah ya tadi ya. Panel tengah sama 5 baris 1 kolom. Cuma kita lihat dulu. Yang pertama, text file-nya adalah text file yang txt nama. Berarti kasih aja txt nama. Kemudian kita bikin txt harga. Kemudian ada juga combo box 5. Jadi tambahin yang combo box 5. CMB QTY. Siapa WA-nya? Oke, lanjut. Nah, jadinya combo box kita tambahin juga. Nah, kalau ada kasusnya yang ada sebaris itu ada lebih dari 1, itu menggunakan panel. Jadi sebelumnya tambahkan dulu panel diskon. P diskon. Kita bikin layoutnya adalah 1 baris 3 kolom. Sesuai ini ya. 1, 2, 3. Dalam sebaris ada 3 kolom. 1,3. Kemudian kita tambahin P diskon ADD. Ada apa aja? Diskon 0, diskon 5, diskon 10. Jadi tambahin aja RD 0. Kemudian ada juga kita bikin RD 5, RD 10. Kemudian jangan lupa kalau ada radio button kalian grupkan. Dibikin grup ya. Kalau nggak bikin grup nanti bisa dicentang semua. Nah, diskon udah selesai. Sekarang bagian bonus. Bonusnya kalau kalian lihat itu ada 3 objek dalam 1 baris juga. Berarti masih menggunakan 1,3. Bikin aja panel bonus. Bonusnya menambahkan checkbox. Checkbox kita adalah piring sabun permen. Piring sabun permen. CH piring, CH permen, CH sabun. Tuh ya. Nah, kalau sudah selesai, barulah yang paling bawah. Yang paling bawah kalau kalian lihat itu tidak butuh panel. Dia cukup pakai flow layout aja, center. Jadi silakan copy yang atas ini. Kemudian tambahin panel selatan. Panel selatan, add apa tadi selatan ini? Selatannya butuh tombolnya BTN tampil. Kemudian ada juga utara. Utaranya adalah kombinasi 2 ini. Ayo jangan berisik. Tangannya kerja ya, jangan mulutnya. Oke, kita lanjut.
Jadi judulnya adalah tampil tadi sama ini. Nah, agar bisa digunakan di utara, kalian tambahin P utara. Kemudian kita bikin grid layout juga. Kalian lihat grid layout ini ada 2 baris, 1 kolom. 1, 2, kolomnya hanya 1. Jadinya bikinnya 2,1 ya. Ya benar 2,1. Kemudian barulah ditambahin P utara ADD. Yang pertama adalah P judul 1. Kemudian ada judul 2. Itu ya. Jadi kita udah bikin utara, barat, tengah, sama selatan. Kalau sudah selesai yang ini, barulah kalian tambahin yang bawahnya. Kita nanti dulu yang listenernya, kita bikin desainnya dulu. Kalau desainnya udah normal, baru kita bisa lanjut yang bawahnya. Con sama dengan get content pane titik koma. Kemudian kita lanjut con set layout NEW border layout. Untuk UAS nanti kita ada border layout juga ya. Jadi sama, masih menggunakan border layout. Cuma border layoutnya tergantung. Ada utara enggak, ada selatan enggak, ada kiri enggak, ada kanan. Oh ya, silakan. Nah, kalau sudah selesai border layoutnya, baru tambahin con ADD panel utara sebagai NORT border layout NORT. Kemudian ada yang lainnya, yaitu barat, kemudian tengah atau timur. Untuk tengah center dicatat aja, center itu tengah, timur itu east, barat itu west, selatan kita tambahin sebagai south. Dan jangan lupa ada show-nya, titik koma. Baru kemudian new CLS frame kurung titik koma. Kita coba desainnya apakah sesuai. Jangan lupa simpan sesering mungkin ya, pakai file save. Jaga-jaga kalian dapat laptop atau komputer yang buruk ya. Kalian ujiannya di lab 3. Nah, masih di lab 3 ya. Nah, pastikan kalian sering-sering simpan Ctrl S. Jaga-jaga nantinya apa yang kalian kerjakan hilang sama sekali. Saya coba jalankan, nggak ada error ya. Nah, kita lihat apakah udah sesuai? Belum ya? Kenapa kosong? Nah, ini meskipun error, tapi dia belum selesai karena ada namanya anomalinya. Jadi jangan lupa kalau terjadi yang ini, kalian sempurnakan. Berarti panel tengah kita ada nambahin juga panel bonus sama panel diskon. Nah, kalau udah selesai, coba jalankan lagi. Nah, kita lihat apakah sudah sesuai. Sudah ya. Nah, kalau udah selesai, berarti desainnya kita sudah aman. Namun seandainya dia ada kayak gini, tampilannya aneh, saya maunya kayak kayak gini, tapi tampilnya kayak gini, berarti yang ini perlu kalian gedein. Angkanya perlu digedein, disesuaikan ya. Misalkan yang ini tadi 360 jadi 400, 250 jadi 300. Tergantung lah. Disesuaikan agar tampilannya mirip seperti kisi-kisi UAS yang ini. Itu ya. Itu yang bagian desain kita udah selesai. Berarti sekarang kita kasih listener agar nanti bisa diklik tampilnya kayak gini. Ini kan nggak terjadi apa-apa ya karena belum kasih listener. Nah,
dicoba-coba dulu jalan nggak, dan ternyata nggak masalah. Itu yang bagian desain ya. Nah, itu dulu, itu yang desain. Nah, untuk berikutnya kita masuk bagian yang kasih codingan listener. Jadi kalau mau kasih listener seperti biasa, kalian implement action listener. Saya nggak minta aneh-aneh, cukup action listener aja. Kemudian kita kasih listener ke tombol tampil. Ini btn tampil, add item atau add apa ya, action listener ya, this. Nah, itu aja. Kemudian setelah selesai, baru kalian bikin di bawah show yang ini ya, di bawah CLS frame ini, bisa di atasnya juga sih, tapi taruhnya di sini aja. Sebelum kurung kurawal terakhir yang di atas nama kelas. Nah, kalian kasih kayak biasalah, ada public void action performate. Tulisannya harus sama persis. Kurung kurawal enter. Nah, jika yang ini udah selesai, baru kalian kasih if. Kebetulan nanti kisi-kisi sama uasnya saya bikinnya hanya satu tombol aja. Jadi cukup aja pakai if get source. Sama dengan btn tampil atau nama tombol kalian. Kurung kurawal enter. Nah, baru di bawahnya saya bikin tampil bonus diskon. Ini opsional ya, tapi yang wajib itu yang tampil. Yang bonus diskonnya menyesuaikan soal. Kalau soal kalian misalkan tentang gaji umur, berarti ada gaji umur juga. Awal mulanya saya bikin string tampil sama dengan kosong. Ada juga bonusnya yang piring cantik segala macam itu. Kemudian ada juga diskon. Karena tadi itu ada diskon ya. Diskonnya bisa integer atau juga long. Ini. Diskon 5.000. Nah, 5.000 itu adalah integer. Ini, nilai di awal diskon adalah 0. Jadi, kita kasih 0. Itu ya. Kemudian barulah kita kasih codingannya. Nah, ini ada total. Kalian lihat soal. Di sini yang saya tulis, total adalah harga dikali kuantitas. Kalau kali itu simbolnya bintang. Jadinya bikin aja. int total sama dengan txt harga ya. Meskipun saya nulis harga, tapi di sini sesuaikan sama yang kalian. Harga yang ini. Nah, harga get text, kemudian bintang alias kali, cmb qty get selected item to string. Nah, itu kalau dia adalah combo box. Jadi kalau combo box wajib ada get selected item titik to string. Kalau text pakai get text. Nah, cuman kalau kalian ingat-ingat, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan itu harus integer. Jadi kalian bisa aja sebenarnya bikinnya kayak gini. Integer value of. Kalian pindahin get text-nya di sini. Dikali integer value of, sama. Bisa parse in juga sebenarnya. Kemudian pindahin yang ini ke sini. Atau sebenarnya bisa aja kalian bikin int harga sama dengan int kuantitas sama dengan. Bisa aja sebenarnya kayak gini ya.
Nah, jadi meskipun codingannya beda, tapi hasilnya sama. Toh, sama aja. Itu ya. Jadi rasanya agak aneh ya kalau orangnya berbeda, hasilnya codingannya bisa sama persis, cuma beda name aja. Nah, itu ya. Jadi bisa langsung disatuin atau bisa dipisah-pisah harga kuantitas. Yang satunya integer juga. Tuh. Nah, jika ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Oke. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Setelah bikin total kita ngapain? Kayak biasa lah ya, tampil. Jadi kita bikin yang ini. Data barang, tampil. Jadi kita bikin tampil tambah sama dengan. Nah, jangan lupa ada tambahnya. Kalau ada tambah, berarti dia akan memperpanjang. Kalau kalian bikinnya sama dengan doang, dia akan ketimpa teks sebelumnya. Jadi teksnya terpotong gitu ya. Hanya yang terbaru aja. Tambah sama dengan. Di sini juga kalian lihat data barang. Berarti huruf besar semua. Itu saya perhatikan juga ya. Kalau saya lihatnya huruf kecil berarti nilainya tidak 100 meskipun benar semua. Kemudian ada juga kita kasih enter. Enternya kalian lihat ada berapa enter sih? Ada 1, ada 2. Berarti garis miring N-nya adalah 2. Nah, untuk garis miring N-nya sebenarnya bisa kayak gini. Bisa juga gabungin langsung kayak gini. Gitu ya. Jadi sama aja. Dua-duanya benar. Cuman lebih efisien yang saya tunjukin di depan ini. Langsung aja, nggak usah pakai plus, langsung aja garis miring N, garis miring N. Itu ya. Oke, ada lagi, saya lanjut. Nah, tampil selanjutnya adalah nama barang. Nama barang, kalian kasih nama barang. Titik 2, bakso. Jadi nulisnya bukan kayak gini ya. Bukan bakso seperti ini. Tapi plus apa sih yang diketik oleh pengguna? Ya ini nama barangnya sesuai ya. Kalau sini bakso berarti bakso, ayam geprek berarti ayam geprek, somai, saucu atau apa ya. Nah, itu. Jadi ketikkan sesuai. Text T, nama, get text. Kalau nggak bisa jangan lupa ada toString-nya. Ini ada toString? Nggak ada. Nah, kalau udah selesai, kalau kalian lihat ada enter atau garis baru, berarti jangan lupa kasihkan garis miring N. Setelah saya ketik ini, akan saya lihat satu-satu ya. Akan saya tunggu sampai 4:30. Yang udah selesai boleh pulang, tapi yang belum selesai tunggu di sini aja sampai 4:30. Dan harus ketik sendiri ya. Jangan mencelakakan diri sendiri, jangan copy paste punya orang, ngaku-ngaku punya sendiri. Nanti pas UASnya nggak bisa, susah. Kita lanjut. Kuantitas. Nah, sama kuantitas atau harga dulu ya. Ya, harga dulu ya. Untuk harga bisa copy paste. Harga itu kalian lihat dia menggunakan teks T harga tadi, berarti ganti aja teks T harga. Dan kalian lihat ada RP sama koma 00. Jadi tambahin aja RP titik koma 00. Itu ya. Nah, udah selesai. Kalau udah selesai, barulah kita ketikkan kuantitasnya. Untuk kuantitas juga sama, sesuai combo box. Ini masih ngopi-ngopi aja. Kuantitas, nggak ada RP. Kemudian kuantitasnya kita bikin 5. 5 itu adalah CMB get selected item. Apakah butuh toString?
Dicoba-coba aja. Kalau tidak bisa, baru tambahin toString. Kalau bisa, nggak usah toString juga, nggak apa-apa. Kalau ada juga nggak apa-apa. Kalau ada, boleh-boleh aja. Tergantung ya. Kalau nggak bisa, baru tambahin toString. Intinya diuji coba nanti. Nah, ini udah selesai harga kuantitas. Kemudian total. Totalnya sama kayak tadi, kayak bagian harga. Jadi copy paste aja. Harga totalnya sudah kita itu ya, kerjakan di atas tadi. Totalnya adalah apa tadi? Total ya. Ini udah dikali-kali tadi, 0,00. Udah selesai? Udah. Total udah selesai, sekarang diskon. Nah, untuk diskon itu stop dulu tampilnya. Kita pakai rumus-rumus. Kalau kemarin kalau kalian ngikut perkuliahan, untuk radio button itu menggunakan apa ya? Oh ya, is selected. Jadi rumusnya kita lihat di sini. Is selected, is selected. Artinya kalau ada diskon hanya dua itu, hanya 5% sama 10% yang masuk hitungan. Kalau dia ke seleksinya tidak ada, berarti tidak diproses. Berarti bikin aja if nama radio buttonnya RD apa tadi? Disk ya. RD disk 5 titik is selected. Nah, kalau dia kayak gini, kalian bikin diskon sama dengan, kita lihat di sini, 0 akan berubah jika diskon 5% atau 10% dipilih. Artinya tidak ada, tidak berubah. Kalau tidak ada, diskonnya tetap 0. Kalau 5% berarti 5% dari apa? Dari total. Nah, berarti rumusnya total dikali 5 dibagi 100. Kalau ditanya, boleh nggak Pak 0,05 dikali 100? Boleh-boleh aja ya. Sama aja, 0,05 dikali 100 kayak gini, sama. Sama aja konsepnya. Tapi saya ngikut panduan aja. Total dikali 5 dibagi 100. Jadi kalau soalnya itu rumus menentukan grade atau nilai akhir, nggak pakai diskon total lagi ya. Ingat-ingat, kita bahas misalkan ujian kalian nanti bahasnya penentuan nilai akhir dan grade, tapi kalian tulisnya diskon mendiskon kayak gini, berarti salah. Jadi sesuaikan sama soal ya. Nah, itu yang 5%, yang sekarang yang 10%. RD di 10, total kali 10, sesuaikan sama soal. Kayak gitu. Nah, baru kemudian kita tambahin tampil tambah sama dengan diskon. Jadi naruh if selected-nya. If selected ini naruhnya boleh di sini atau boleh juga di atas setelah total. Sama aja, sama-sama benar. Diskonnya adalah 5.000. Berarti plus diskon, 0,00. Nah, setelah diskon, jumlah bayar. Untuk jumlah bayar, kalian bisa langsung eksekusi seperti ini, atau bikin dulu. Ini ya, INT jum bayar sama dengan total dikurang diskon. Nih, bisa pakai variabel dulu, tampung dulu, atau langsung bisa eksekusi seperti ini. Dua-duanya sama-sama benar. Jadi tergantung style cara kalian ngodingnya. Jumlah bayar RP jum bayar. Nah, waktunya saya. Kemudian kita lihat juga ada apa di bawah jumlah bayar? Ada simbol minus. Artinya kalian ketikkan tampil tambah sama dengan, tahan aja keyboard minusnya, baru kemudian garis miring N untuk ngasih enter ke baris berikutnya. Nah, itu ya.
Jadi kalau kalian menggunakan laptop pribadi, kalau mau cepat, kalau mau enak, dan kalau biasanya terbiasa menggunakan keyboard eksternal, menggunakan mouse, silakan bawa dari rumah. Kalau ada ada kayak keyboardnya rusak atau apa, pakai aja laptop kampus atau pakai laptop teman atau apa kayak itu ya, cari solusinya. Nah, itu. Jadi semakin bagus laptop kalian atau minimal lancar lah. Jadi nanti semakin cepat juga selesai, semakin cepat juga kalian ngerjainnya. Kalau kalian menggunakan laptop kampus dan komputer kampusnya kebetulan kalian dapatnya yang lemot, mouse-nya nyangkut-nyangkut, macet-macet, rodanya nggak jalan, atau tombolnya keras, copot satu. Nah, itu udah susah ya. Jadi silakan, kalau ada laptop pribadi bawa aja. Jangan berat pak, 1 kilo, nah jangan ya. Jadi pakai aja laptop sendiri kalau ada, dan kalau nyaman pakai laptop sendiri. Karena fasilitas laptop kampusnya kurang bagus ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita yang bagian selamat Anda mendapatkan. Nah, ini ada keterangannya. Pesan selamat Anda mendapatkan diikuti item-item yang tercentang hanya ditampilkan jika paling tidak satu checkbox tercentang. Ini saya bikin kalimatnya ada artinya. Artinya kalian implementasikan ini ke codingan kalian. Itu ya. Jadi selamat Anda mendapatkan itu ada if-nya. Itu maksudnya. Ini if CH apa tadi? Piring ya. Nah, is selected atau CH sabun, CH permen is selected. Jadinya hanya kalau ada salah satunya kecentang. Itu ya. Kemudian kurung kurawal enter. Bonus sama dengan, kita lihat bonusnya tulisannya gimana. Selamat Anda mendapatkan. Selamat Anda mendapatkan. Artinya kalian tuliskan selamat Anda mendapatkan. Kita lihat titik 2 spasi-spasi. Spasi-spasinya taruh aja di sini langsung. Garis miring N. Nah, kemudian ada juga dalamnya if. Untuk checkbox menggunakan if. Kalau radio button if else if. Ingat-ingat aja ya. CH piring is selected. Maka kata-kata bonus diperpanjang menjadi CH piring is get text, atau bisa aja piring, bisa aja kayak gini, bisa aja kayak gini, piring koma spasi, boleh kayak gini, boleh juga pakainya pakai CH piring get text, sama aja. Nah, if yang ini udah selesai, kita if berikutnya yaitu permen sama sabun. Permen sama sabun. Sabun, piring, permen. Ya ininya CH sabun. Itu ya. Nah, kalau selesai sabun, oke, berarti nanti ada juga yang ini. Koma-komanya kalau mau dihilangin, bonus sama dengan bonus substring. Substring artinya dia mulai dari 0 sampai dengan panjang bonus dikurang 2 untuk ngilangin spasi sama koma ya. Nah, barulah tampilnya ditambahin teks bonus. Teks bonus itu yang selamat Anda mendapatkan piring cantik itu ya. Nah, ini juga ada lagi di bawah if yang ini, centang-centang ini ada option pane.
Jadi J option pane. Show mistake dialog. Show mistake dialog. Kita lihat 0 aja, koma, tampil isinya apa. Kemudian kita lihat judulnya apa. Judulnya data barang. Jadi data barang, koma, information mistake. Information ini bisa satu, bisa juga kalian pakai J option pane, information mistake ya. Bisa satu juga sih. Nah, udah selesai. Jika udah selesai, jangan lupa dijalankan. Nggak lama ya. Saya mulai tadi jam 1.15. Ini hanya 1 jam aja terpakainya. Nah, yang angkatan 17 dulu juga soal UASnya 45 menit, 30 menit selesai ya. Tuh. Nanti soal UASnya lebih mudah dari ini intinya. Nah, nama barangnya Xiongli, misalkan harganya 25.000, kuantitasnya 4. Kemudian kita bikin diskonnya 5. Yang jadinya adalah, kita lihat apakah udah sesuai? Sesuai ya. Nah, kalau selesai, jangan lupa dicoba skenario lain. Diskonnya tidak ada, gimana? Nggak ada. Kalau ininya nggak ada, muncul nggak? Harusnya nggak muncul. Kalau muncul berarti salah. Kalau 10% bisa nggak? Bisa. Jadinya 100.000. Sama Anda dapatkan permen. Itu ya. Nah, ini juga ternyata ada kurang sempurna. Enter, ada spasinya harusnya. Kalian ngasih spasinya bukan sebelum N, tapi setelah N. Nah, dijalankan. Nah, baru dikasihlah Xiongli Ari. Itu ya. Nah, baru benar. Kemudian dibandingin, udah sesuai belum sih tampilannya sama yang kisi-kisi? Kita lihat. Kalau udah sesuai, berarti stop, udah selesai. Laporlah aslabnya atau apa ya. Nanti saya akan koreksi, saya copy filenya, nanti koreksinya barengan-barengan lah sama yang lain. Oke, itu aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada, tanyakan aja. Gak ada? Ya udah. Ntar ya, saya